Traffic Analysis Accident. Itu baru pertama di Indonesia loh Pak. Baru pertama di Indonesia. Iya, artinya di Polda. Baru sekali ini. Di Polda Sulteng ya? Iya, kita cukup berterima kasih dengan Pak Dirlantas ini Pak. Baik, Pak. Baru di Sulteng ini Pak. Jadi ini adalah di Polda. Inovasi Polda Sulteng Pak. Terutama di Telantasnya. Betul. Traffic Analysis Accident. Itu sama kayak ETLE Pak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng, saya Julius Efrain kembali hadir untuk podcast Presisi Polda Sulteng. Dan kali ini masih dalam rangkaian menuju hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara yang ke-68 yang jatuh pada tanggal 22, namun secara serentak begitu. Pelaksanaannya akan diselenggarakan pada tanggal 25 September 2023 mendatang atau tepatnya di hari Senin. Nah, berbagai narasumber telah hadir, ya mulai dari Dirlantas dan juga kemudian para pejabat dari Dirlantas Polda Sulteng yang telah memaparkan seperti apakah kemudian kerja-kerja dari Polantas, khususnya kalau kita bicara kepolisian daerah Sulawesi Tengah, dan juga kemarin kita baru saja selesai membahas tentang operasi Zebra Tinombala 2023, banyak hal yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita menuju ke pemilu damai 2024. Artinya untuk saat ini kita memang terus diberikan edukasi untuk lebih tertib, lebih lancar lagi, dan juga tentunya lebih selamat lagi untuk selalu menggunakan yang namanya berbagai peralatan ketika kita mengemudi ataupun juga melengkapi berkas-berkas ataupun juga dokumen kita ketika kita mengemudi, karena berbagai alat elektronik ini pun juga telah terpasang di Kota Palu, khususnya ada ETLE, kemudian juga ada handheld dan juga kemudian berbagai elektronik lainnya begitu. Dan kali ini kita sekali lagi masih dalam hari menuju ke hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-68 tahun, dan bersama saya kita akan membahas seperti apakah kemudian kegiatan di Telantas dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-68 dan juga apa yang menjadi tupoksi dari beliau, karena beliau ini menjabat sebagai Kasubag Redmin di Telantas Polda Sulteng. Hadir bersama saya adalah Kompol Suryadi SHMM. Assalamualaikum Pak Kompol Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi. Gimana, sehat ini Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat. Ini berapa hari lagi nih Pak menuju ke hari ulang tahun yang sebenarnya 22 besok Pak ya? Betul. Nah, ini sebenarnya tanggal 22, 25. Namun kita menyesuaikan dengan kegiatan Pak Kapolri di Korlantas itu. Nantinya di tanggal 25. Jadi hari puncak nanti tanggal 25. Berarti se-Indonesia itu, Pak? Se-Indonesia. Iya, berarti itu secara serentak. Iya. Itu di jam berapa kita akan sama-sama Pak menyiarkannya se-Indonesia begitu, Pak? Itu kalau di penyampaian kemarin itu di jam 9 pagi, berarti kita di WIB itu Wita, berarti itu jam 10. Jam 10. Ya. Baik, jadi Kapolri akan hadir langsung. Tapi namun harus kita menyesuaikan dari sana. Dari sana. Kita tentatif saja. Baik, kemudian Kakor Lantas juga, Polri pun juga hadir, dan Kapolda se-Indonesia hadir. Betul. Bahkan lebih spesifiknya adalah Dirlantas dan seluruh anggota Lantas pun juga akan hadir nanti. Betul, karena ini hari ulang tahunnya. Hari ulang tahun, yang ke-68 tahun Pak ya. Nanti saya akan tanya nih Pak, perjalanan 68 tahun ini sudah begitu matang begitu Pak Kompol Suryadi. Pak Kasubag, kalau kita bicara dulu dari tupoksi Bapak sebagai Kasubag Redmin, ini jabatan yang diemban, yang diamanahkan sekarang di Telantas Polda Sulteng adalah Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi. Benar begitu Pak ya? Kepanjangannya. Ini membidangi apa begitu Pak Kasubag Redmin? Betul. Itu Subag Redmin itu di bawahnya Subag Redmin itu di bawahnya ada kaurnya, masing-masing kaurnya itu ada 3. Di situ ada kaur keuangannya, kemudian ada perencanaannya, kemudian administrasi yang berkaitan dengan SDM anggota. Kemudian di situ perawatan anggotanya, semua. Itu yang 3 bagian yang kami bawahi di situ, termasuk logistik. Jadi membawahi ini lebih spesifik ke anggota kepolisian ya Pak? Anggota khusus untuk lalu lintas yang di lingkungan di Direktorat Lalu Lintas sendiri. Gitu. Terus kalau logistik itu tadi membahas apa itu Pak? Membahas logistik termasuk alsusnya, kemudian kayak contohnya saya tongkat polisi, senter polisi. Jadi kelengkapan semua di situ Pak, kelengkapan semua ada sama kami. Itu yang kami bagikan ke wilayah-wilayah nanti. Karena dari Korlantas itu dropnya ke kami, setelah dari Direktorat Lalu Lintas kami salurkan lagi kembali ke Polres Jajaran. Itu yang masalah logistik, termasuk
Senjata, Senjata. senjata ada juga di kami. Nah, itu kalau misalnya kita berbicara tentang senjata ini kan memang biasanya menjadi salah satu topik begitu Pak, anggota yang Iya, kemudian diperlengkapi dengan senjata. iya, Tapi semua anggota lantas memang harus ada begitu Pak? Atau siapa saja begitu Pak yang bisa memegang senjata iya, begitu Pak? iya. Ini kita bicara alsusnya kan Pak? Itu sebenarnya pemegang senjata api itu eh, harus ada melalui prosedur dulu. Ya, Prosedurnya kita mengajukan permohonannya, kemudian yang lulus tes uji psikologi. Setelah uji oke. psikologi bukan cuma itu, harus lulus menembak dan bersertifikasi. Ada sertifikasi Ya, menembaknya. kemudian harus lulus tes uji kesehatan, Hmm, uji mental itu lengkap semuanya. Berarti Harus berbagai penuhi itu. memenuhi persyaratan, Betul, berbagai prosedur ini kemudian be- bisa memegang senjata begitu betul, ya. betul Berarti Pak. tidak semua anggota ya? Tidak Hmm, semua, mungkin ada anggota yang mengajukan kalau dia tidak memenuhi standar itu tidak kita berikan hmm. gitu. Gitu Pak. Sertifikasinya didapat dari mana Pak? Sertifikasinya didapat setelah ada pelatihan dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara yang di Oh, SPN. Labuan. SPN Itu Labuan. dari SPN Baik, baik. sertifikatnya. Jadi di situ Gitu. diajar menembak, dilatih menembak, dan Iya, kemudian ada iya, sertifikasinya. Baik, betul. kembali lagi ke Kasubag Renmin begitu. Iya, Renmin adalah perencanaan administrasi, Pak. Nah, betul. apa yang direncanakan dan Mm-mm. administrasi apa begitu, Pak, yang biasanya Ah, dilakukan Bapak sebagai Kasubag? betul. Ya, Untuk perencanaan-perencanaan yang ada di kami ini untuk perencanaan termasuk penganggaran. ya. Penganggaran saya contohkan dari tahun 2022 kemarin ada penganggarannya kita mungkin yang tidak didukung lagi anggaran untuk tahun itu yang kami ajukan untuk kedepannya lagi. Kayak contoh mungkin kayak kemarin ini kan kantor BPKB baru. Nanti tahun kemarin itu kita ajukan untuk perawatan kantornya. Ya itu termasuk masuk perencanaan. Itu kita rencanakan anggaran yang kita alokasikan untuk di Kantor. kantor itu, tapi khusus untuk perawatan kantor. Oke. Ya begitu Pak. Hmm. Nah, banyak contoh-contoh pengajuan-pengajuannya mungkin kita di jajaran dari kami kayak di pos PJR itu untuk tahun depan ini rencananya kami ya kami akan mengajukan pembangunan kantor pos PJR di seluruh jajaran karena kami di sini ada mempunyai 5 pos PJR Yang sekarang sudah yang ada. sekarang sudah ada. Tapi itu masih eh, semi permanen, belum yang permanen itu masih yang di Kota Raya, namun itu cuma hibah dari salah Luar. satu rekanan gitu. Oke. Ya Jadi Pak, akan lima pos PJR ini masih semi permanen, Pak. itu masih Iya, semi rencananya kan ada permanen. berapa pembangunan untuk pos PJR Pembangunannya sendiri? ini kita masih rencanakan pengajuannya, Ya. kemudian masih menunggu CNC-nya lengkap, baru kita ajukan nanti ke eh, Biro Perencanaan Polda, nanti dari Biro Perencanaan Polda akan mengajukan ke Asrena Mabes Polri, berkoordinasi dengan Korlantas Polri, Baik, baik, gitu Pak. baik. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara administrasi, biasanya administrasi apa Pak yang selalu dikerjakan setiap hari Kalau di di administrasi masalah bagian surat ini? Surat menyuratnya, menyurat, kemudian keterkaitan dengan masalah personilnya, ya. surat menyurat mungkin berkaitan dengan kerjasama dengan instansi luar yang saya contohkan kayak eh, kita penggunaan bahan bakar minyak itu kan di Polda itu kami mendapatkan ada dua, ada yang memang kita dapatkan dari Polda, itu namanya rupiah murni, ada yang dari sumber PNBP. Ya. Sumber PNBP itu kami titipkan di SPBU yang bisa kita menjadikan rekanan. Kita titip di situ bahan bakarnya. Kami belum ada sendiri SPBU-nya sendiri. Jadi kami titip sama yang punya SPBU. Kayak gitu. Itu perencanaan masalah administrasi ke depan. Berarti bisa disimpulkan Pak di awal bahwa sub bagian Renmin ini lebih berkaitan tentang logistik, administrasi, kemudian perencanaan ketika mengurus fasilitas. Fasilitas fasum apa yang mau dibuat tahun berikutnya. Ya. Kemudian kira-kira anggaran berapa yang mau diajukan. Baik. Nah, termasuk gaji anggota di situ. Gaji Pak. anggota di situ. Semua kita harus perhitungkan angka umpamanya anggota saya tahun ini yang ada di lingkungan di Telantas ini 168 orang.
kita bisa 168 anggota lantas, iya, Pak ya? semuanya. Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Jadi perkiraan gaji sampai 12 bulan ke depannya untuk tahun berikutnya itu harus kita hitung. Oke. Kira-kira mutasi berapa orang nantinya. Nanti kira-kira ada yang masuk berapa. Itu harus ada perhitungannya. Berarti kalau di kantor, Pak, kita bisa sebut kayak tata usaha, Pak? Ya, Kepegawaian ya, ya, Pak ya? kepegawaian Iya. kalau di kantor Iya. itu semuanya sudah Semuanya mencakup. Pak Kasubag nih yang Iya, ngurus. semuanya ada di Renmin di Iya. Direktorat Lalu Lintas ini. Semua Baik. muaranya di situ. Baik. Berarti lingkup kerjanya Pak Kasubag dan teman-teman atau anggota yang lain ini berarti back office, Pak ya, kebanyakan Iya, ya? betul. Lebih kebanyakan di Lebih belakang banyak meja, Pak ya? betul. Iya. Banyakan berduduk di belakang meja. Memang betul. Itu Iya. yang Bapak tadi sampaikan itu back office. Back office ya. Berarti kalau turun-turun ke lapangan, Pak, kita tahu kan kalau lantas, polantas itu kan biasanya mainannya ke Iya. lapangan, ke jalan. Ini Iya. berarti Pak Kasubag sendiri jarang, Pak Iya, ya? betul. Mengurus masalah keuangan, berhubungan dengan KPPN. Iya, Kayak gitu, Pak. KPPN, pajak, ya Pak ya. Mungkin yang terbesit orang melihat saya performen lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas berarti identik dengan jalan. Iya, Tapi pelaksanaan tugas sebenarnya memang kita di lalu lintas itu termasuk operasional. Jadi pagi pun kami melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat pagi. Kayak contoh saya tadi pagi saya sebagai pemendal untuk Gawasdak yang kita laksanakan. Gawasdak itu pengawasan, pengendalian dan penindakan. Itu untuk anggota di jalan. Kami yang mengawasi tadi pagi kebetulan. Karena kami pamen ini gilir ini giliran siapa, hari ini giliran siapa, besok giliran siapa, kayak gitu. Jadi tetap kita melaksanakan tugas juga di lapangan, Pak. Di lapangan. Baik, tetapi tetap juga Pak Kompol Suryadi turun juga begitu, Pak ya? Iya, turun, Pak. Baik, berarti kalau operasi Zebra Tinombala kemarin mungkin kaitannya agak lebih ke kantornya saja begitu, Pak? Mengurus administrasi anggota. Ya, kebetulan kemarin saya menjamat Kamin Ops-nya di operasi. Ya, itu apa? Jadi itu, ada Pak? administrasinya kan? Administrasinya. Iya. Berarti Bapak suplainya dari luar, suplainya yang dari dalam nih. Iya. Supplier dari dalam untuk anggota atau kepolisian yang kemudian petugas yang akan turun ke lapangan begitu. Pak. Baik, lebih ke back office begitu ya. Ini dengar-dengar katanya kalau misalnya menikah dan gagal menikah urusannya di Bapak juga begitu. Betul. Sedikit aja begitu, Pak. Kita nggak bahas panjang ke sana. Anggota yang mau ada permasalahan anggota atau itu tadi saya sampaikan perawatan anggota ada di situ. Namun kami tampung, kami bukan yang membuat timnya, namun kami ajukan ke SDM Polda dulu. SDM Polda dulu. Di Polda itu sudah ada bagian sendiri. Ya, jadi kami dari Satker Lantas dari bawah Lantas di bawah Polda ajukannya ke sana. Beda dengan di tingkat Polres. Gitu, Pak. Jadi memang lebih kepada penanganan polisi lalu lintasnya yang ada di Lantasnya begitu, Pak ya. Baik, kita nggak akan bahas itu, Pak, karena kita nggak mau semuanya gagal begitu, Pak. Maunya ada ayam semuanya, Pak Kompol Suryadi. Baik, Pak, sudah berapa lama, Pak, di Lantas? Saya di Lantas ini sudah menjabat 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Sudah cukup lama. Di Lantas Polda, Pak? Kalau di Lantas sudah cukup lama, namun saya menjabat Kasubag Renminnya, karena sebelumnya saya Kepala Seksi SIM. Oke. Sebelum Kepala Seksi SIM, saya pindah ke Kasubag Renmin. Kasubag Renminnya 2 tahun? Iya. Oke, tapi kalau khusus di Lantasnya, Pak, udah lama? Di Lantas sejak jadi menjabat Kasat Lantas. Kasat Lantas Parigi. 2016. 2015 sampai 16 pindah ke sini. Oke. Nah, terus nggak keluar lagi. Berarti kalau di total perjalanan Pak Kompol Suryadi di Lantas menjadi keluarga besar Lantas itu sudah berapa tahun, Pak? Kalau mau di total sudah ada 10 tahun, Pak. 10 tahun. Artinya Bapak cukup lama, Pak. Cukup lama ya. 10 tahun menjadi keluarga besar Lantas, Pak. Apa yang menjadi rasanya begitu, Pak? Ada di naungan Satker Lantas. Ya, di dalam lalu lintas itu orang itu kan beridentik lalu lintas begini, tapi itu kan tidak. Artinya kita hanya melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita, itu tidak akan menjadikan beban buat kita. Kita ikuti alur apa tupoksinya kita, pekerjaannya saya, ya itu yang kami kerjakan gitu, Pak. Karena pekerjaan itu amanah begitu, Pak ya. Dari Kasat Lantas pernah, berarti ini sering patroli dan akhirnya kemudian menjadi Kasat STNK apa? Yang STNK jabatannya, Pak?
Kalau di STNK kami belum Tadi yang pernah Bapak sampaikan sebelum ke Kasubag Renmin menjabat kasih SIM, Kasih SIM, maaf, kepala maksud saya seksi Kepala Seksi SIM, SIM, kemudian akhirnya menjadi Kasubag Kasubag Renmin. Renmin. Ini 2 tahun begitu Iya ya. Pak. Baik, Pak Kompol Suryadi, kita bicara selanjutnya terkait kegiatan di Lantas, Pak. Iya, Dalam rangka hari ulang tahun iya, Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68 tahun, Pak. Perjalanan 68 tahun, ini Bapak sudah 10 tahunan, iya, artinya setiap tahun stop, ini stop. pun juga merasakan atmosfer yang berbeda begitu, Pak. Iya, Untuk 68 tahun usianya, apa yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pak Kompol? ya, alhamdulillah. Jadi ini kita di lalu lintas selalu kita harus selalu ada inovasi-inovasi setiap tahunnya Ya, dibandingkan dengan zaman dulu. Sekarang sudah zaman teknologi oke. semua. Seperti di belakang kita Sudah ini, Pak ya, seperti di belakang sudah kita etle memantau. gitu. Ya kemarin-kemarin yang masih zaman dulu kan belum bisa kita melihat. Sekarang sudah kita menggunakan sudah ada etlenya. Anggota kita di lapangan tidak bersentuhan langsung dengan pelanggar. Tinggal foto. Kemudian kita berikan suratnya kirim dari kantor pos, ya kantor pos akan kirimkan ke alamat yang dituju. Jadi itu satu kemudahan untuk pelayanan-pelayanan kita. Jadi semakin hari semakin bagus pelayanannya kita di lalu lintas. Mudah-mudahan ke depannya akan begitu sih. Baik, baik. Ya Ini Pak. kan kalau kita melihat Pak, seperti Pak Kasubag mengatakan bahwa teknologi Iya, digitalisasi ini semakin berkembang, Pak. iya. Nah, sentuhan langsung dari Pak Kasubag Remen kalau melihat etle ini ada hubungan langsungnya begitu, Pak? Mungkin penyediaan fasilitas apa begitu yang Bapak Ka- lakukan? Kalau penyediaan fasilitasnya memang semua dari pengadaan dari Korlantas. Oh, dari Korlantas. Namun untuk penyedia setelah saya gambarkan sedikit kronologi, Ya, umpamanya ya. setelah dia tercepet pelanggaran Hmm. orang itu, otomatis kan akan masuk ke kami. Setelah masuk ke kami itu yang mengirimkan lagi ke kantor pos. Jadi kerjasamanya kami itu di Oke. kantor pos. Berarti di bagian subbagian Redmin ini, Pak? Iya, itu bagiannya Renmin. Kami yang membuatkan kerjasama di sana, kemudian koordinasi dengan pendatangannya Pak Direktur Lalu Lintas. Hmm. Jadi kami yang inisiasi ke sana ke kantor posnya. Kantor posnya pun nanti setiap bulannya akan menagihkan berapa banyak lembaran yang kita kirimkan pelanggar yang ada di dalam Provinsi Sulawesi Tengah ini, karena kami melayani juga luar kota, Pak. Iya, iya. Berapa banyak yang ada di pelanggaran yang ada di sini, mereka tagihkan ke kami. Nah, itu yang berkaitan lagi dengan kembali ke keuangannya. Nah, gitu, Pak. Oke, berarti semuanya Betul. memang ada di sebagian Redmin begitu, Pak ya. Betul. Nah, itu untuk sampai sejauh ini, Pak, karena kalau saya nggak salah ini kan udah setahunan, Pak ya. Iya, betul. Karena dulu kami juga dipercaya Mm-mm. melaunching ini ya Iya, sebagai hostnya pada saat iya. itu udah setahunan berjalan Etle, Pak. Sudah banyak pelanggar yang kemudian tercapture Wah, dari luar biasa, Pak. Etle Tercapture atau handheld. dalam satu hari itu sudah sampai 1000-an, Pak. Seribuan, Sampai Pak Kasubag ya. 1000-an, Pak ya. Namun kita menyesuaikan juga dengan anggaran kita. Ya. Berapa yang kita rencanakan untuk tahun ini eh, sesuaikan dengan anggaran itu. Karena semua tercapture kalau tidak ada anggarannya tidak sesuaikan dengan pengiriman dari ke kantor pos, maka membengkak Iya, nanti. iya. Kalau membengkak, Betul. kan bebannya nanti ke kami. Iya. Ya, itu yang harus kami, makanya harus perencanaannya memang harus matang. Oke. Gitu. Dan itu di bagian Bapak yang perjalanan harus matang. Semua harus Berapa anggota Pak khusus di Redmin begitu? anggota saya di Renmin ada 14 orang saja. 14 orang. Iya, Ya. Pak. Yang tadi terbagi dari sub Iya, dari tiga keuangan, keuangan, iya, ada perencanaannya, perencanaan. kemudian administrasi, Ya. gitu Pak. Oke, baik. Kembali ke HUT Lantas, Pak, ke 68 tahun, Pak. Nanti akan ada apa saja, Pak, yang kemudian bisa kita Ah, simak atau kita bisa nikmatin begitu. Pak Kasubag Renmin sendiri nanti di HUT Lalu Lintas atau Hari Lalu Lintas ini sebagai apa nanti, Pak? di dalam Jabatannya? HUT lalu lintas ini kami di sini seksi pelaporannya Pak. Laporan. Iya. Ya. Jadi nanti apa semua yang bisa kita nikmati Kalau di bersama, Pak? dalam kegiatan lalu lintas kan kegiatan-kegiatan sudah Sudah semuanya. terselesaikan Ya. semua. Mungkin kemarin-kemarin sudah disampaikan, mungkin ada narasumber yang Iya, sebelum-sebelumnya iya. mungkin sudah disampaikan. Kayak kemarin ada kita memberikan ada baksos religi, Iya. kita kemudian ada bansosnya, kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang yang kurang mampu. Heeh. Kemudian sasarannya kita ke nelayan, ke Iya. petani.
Nah, itu sama sopir-sopir angkot. Itu kemarin Oke. sudah kita bansos Bantuannya semua. sudah diberikan, Iya, bansosnya. Pak, sudah Oke. semua itu. Khusus di hari ulang tahunnya nanti, Pak, pada hari Senin? Kalau pada hari Senin nanti ini akan kemarin kita ada pelaksanaan lomba-lomba tuh. Oke. Ada lomba, kemudian yang berhasil mendapatkan juara 1 itu akan mendapatkan piagam dari Ya. Bapak Kapolda. Kapolda langsung akan Kemudian memberikan. langsung, kemudian ada stakeholder yang sering membantu Ya. kita, itu memberikan juga bantuan Baik. apa namanya penghargaan. Baik. Gitu. Kalau tidak salah Pak Kasubag akan ada launching beberapa di aplikasi situ seperti betul. TAA gitu Pak ya. Betul, Nanti betul, akan betul. di launching semua itu Betul, Pak. itu. Nah. Itu bersamaan di hari ulang tahun itu nanti dilaksanakan juga dengan launching TAA, Traffic Analysis Accident. Traffic Analysis Accident. Itu baru pertama di Indonesia loh Pak. Baru pertama di Indonesia. Iya, artinya di Polda. Baru sekali ini. Di Polda Sulteng ya? Iya, kita cukup berterima kasih dengan Pak Dirlantas ini Pak. Baik, Baru, Pak. baru di Sulteng ini Pak. Jadi ini adalah di Polda. Inovasi Polda Sulteng Betul, Pak. Terutama di Telantasnya. Betul. Traffic Analysis Accident. Itu sama kayak ETLE Pak nanti. Itu menangani masalah kecelakaan Pak. Jadi mereka kita bisa mengukur kecepatannya berapa, kenapa bisa terjadi insiden. Karena biasanya kan cuma menganalisa ini human error. Karena kita atau mesin error. Kadang kayak begitu aja. Nah, ini betul Pak, harus memang sudah betul-betul analisis. Betul, baik, analisis. Baik, dan itu yang pertama kali untuk seluruh Polda Indonesia. Betul. Polda Sulteng lah yang pertama. Wah, ini kami ucapkan apresiasi Pak. Selamat. Itu berarti sudah petugasnya, SDM-nya sudah oke. Sudah Pak, sudah. Mereka sudah. Dan bahkan kemarin sudah diuji di Korlantas dan mendapatkan juara 1 loh Pak. Itu 3G laser scanner. Itu sudah mendapatkan juara kami di Korlantas kemarin. Anggota kami sudah. Baik. Luar biasa. Baik. Berarti nanti akan ada pemberian hadiah kepada para pemenang. Kemudian mungkin akan sambutan Kapolda juga nanti ada, begitu Pak ya. Dan kemudian juga ada penampilan-penampilan dan yang paling penting yang menjadi puncaknya adalah launching dari TA. Kalau saya tidak salah, ruangannya nanti pun juga akan di launching. Sudah baik. Siap di launching juga. Terima kasih Pak Kasubag Renmin. Kita sudah tidak sabar lagi Pak, karena kebetulan saya pun juga nanti akan mandu acaranya Pak di hari Senin nanti. Ya. Kalau nggak salah kita pakai baju adat semua ya Pak ya. Iya. Benar ini semua pakai baju adat Pak? Harus Pak. Pakai baju adat Pak ya. Jadi saya mau lihat nih seluruh anggota di Telantas yang biasanya pakai pakaian lengkap begini seragam, ini pakai baju adat semuanya ya Pak ya. Terima kasih Pak Kasubag Renmin di Telantas Polda Sulteng, Kompol Suryadi SHMM. Ya kita sekali lagi ini sudah tidak sabar ya bagaimana kemudian melihat apresiasi di hari ulang tahun ke-68 lalu lintas Bayangkara ya, yang ke-68 tahun sudah panjang perjalanannya, sudah lama perjalanannya, dan yang paling penting inovasi tahun ini hadir yaitu dengan meluncurkan TA Traffic Analysis Accident. Dan ini pertama kali untuk seluruh kepolisian daerah di Polda Sulawesi Tengah. Jadi kita berikan apresiasi dan tepuk tangan begitu ya untuk di Telantas Polda Sulteng. Terima kasih Pak. Kita salam dulu. Salam presisi Bapak. Sehat selalu Pak Kasubag. Dan inilah yang menjadi podcast saya ya. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast Humas Presisi Polda Sulteng. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Waalaikumsalam.